Halo guys, pagi ini juga saya dapat pasien yang keluhannya itu muntah darah hitam. Tapi dia punya riwayat sakit sebelumnya. Apa itu? Hepatitis B. Kapan-kapan kita diskusi masalah ini ya. Nah, karena orang hepatitis B itu beresiko menderita gagal hati, kita harus lihat ada apa di dalam saluran pencernaan bagian atasnya. Seperti biasa, kita teropong dulu. Yuk kita lihat dalamnya, kenapa dia muntah darah pada orang gagal hati. Ini kerongkongannya teman-teman ya. Apa? Oh, loh. Teman-teman bisa lihat itu ada pembuluh darah kayak orang hamil yang kakinya varises. Nah, kita ngomongnya di sini adalah varises kerongkongan. Ini dia penyebabnya kenapa dia muntah darah. Coba kita telusuri lagi. Ya, itu ya kayak cacing ya teman-teman ya. Varises itu kan kayak cacing yang biasanya di betis atau di kaki bagian bawah orang-orang hamil. Ini di kerongkongan teman-teman. Oh, pantas dia muntah darah. Ini yang dia kalau kena air panas, dia ngeden, dia batuk, dia langsung bisa pecah varisesnya. Nah, tuh banyak sekali varisesnya. Makanya dia muntah darah. Oke, kita dapat satu ya penyebab muntah darahnya ya. Kita lihat lagi nih adalah pintu antara lambung sama kerongkongan ya teman-teman. Nah, ini kita masuk dalam lambungnya. Teman-teman bisa lihat itu lambungnya dindingnya kayak sisik ular. Itu juga salah satu ciri orang gagal hati. Lambungnya bersisik-sisik teman-teman. Ke dalam lagi nanti kita bisa lihat apa lagi ya. Kita lihat lagi, dalam lagi. Teman-teman jadi bisa belajar ya dalamnya lambung kayak gini teman-teman. Nah itu ada luka ya teman-teman ya, merah-merah ya, tuh. Luka babras kayak biasanya kita dapat kalau endoskopi ya. Nah, selangnya saya geser lagi. Nah, itu perbatasan antara lambung dengan usus halus. Dia juga ada merah-merah babras. Oke guys, jadi tadi teman-teman bisa lihat ya, perdarahan yang disebabkan oleh karena ada cacing-cacing yang serem-serem itu di kerongkongan. Itu penyebabnya karena dia ada gagal hati. Kenapa gagal hati itu dok? Jadi awalnya pasiennya mungkin sakit hepatitis B. Teman-teman bisa cek kalau di kelaborat, kita bisa MCU, ada pemeriksaan namanya hepatitis B. Itu biasanya juga diturunkan dari ibu sama janinnya. Jadi waktu hamil, ibunya hepatitis B, anaknya juga bisa tertular. Waktu itu pasti nggak ada gejala, 5 sampai 10 tahun, 15 tahun, mungkin umur 20 mulai aktif. Tapi kan kita jarang periksa-periksa fungsi liver, kita jarang untuk periksa apakah saya terkena infeksi hepatitis B, nggak ada. Kita akan tumbuh terus, umur 30, 40, baru mungkin mulai muncul keluhan. Badannya jadi kuning, perutnya agak besar, atau kakinya bengkak, atau kalau ada yang melamar pekerjaan, cek loh kok hepatitis B sayanya dok, kok saya nggak tahu dari dulu gitu. Ini bisa juga diperberat dengan minum alkohol. Dia jadi memperberat fungsi livernya. Hepatitis B ternyata banyak sekali didapatkan di Indonesia dan terutama di ibu-ibu hamil. Makanya teman-teman coba deh tanya orang-orang yang lagi hamil. Kalau di puskesmas biasanya mereka juga dicek hepatitis B. Itu untuk pencegahan. Semoga janinnya tidak tertular dari ibu. Teman-teman sendiri juga bisa loh memeriksakan hepatitis B-nya. Jika ada, langsung dicegah dengan pengobatan. Jika negatif, imunisasi. Oke, sekian dulu video dari saya. Subscribe untuk tahu lebih lanjut. Saya Dr. Nando, your personal internist. Jangan tunggu sakit.